يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ada orang berpikir syahwat lagi, dia berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya. Di depan matanya neraka dengan gemuruhnya, ya, dengan siksaan-siksaan yang disiapkan oleh Allah yang akan kita pelajari pada pagi ini insyaallah. Wa na'udzubillah. Saya membaca beberapa dalil dalam buku yang akan saya bedah insyaallah masalah neraka ini. Itu luar biasa. Ya, sampai belum melihat saja neraka sudah rasanya merinding dan ketakutan. Sampai beberapa hari gelisah rasanya mau tidur. Bagaimana orang bisa tidur sementara dia tahu ancaman depan matanya karena kelalaian-kelalaian yang dia lakukan. Maka harus berhenti dari kelalaian. Orang yang malas harus rajin. Sudah harus, tidak ada waktu. Umur kita ke depan, Allahu a'lam berapa lama. Umur yang berlalu itu umur kita sebenarnya. Kalau ada yang hadir di sini umurnya 20 tahun misalnya, itulah umur Anda yang sebenarnya. Yang 30 tahun, yang 40 tahun, yang 50 tahun, itu umur kita yang sebenarnya. Umur ke depan, Allahu a'lam, kita nggak tahu. Sehari kah, sepekan kah, sebulan kah, lalu sampai kapan mau lalai. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sangat memanjakan orang-orang beriman. Disampaikan semuanya sampai puncaknya. Allah sudah merincikan kepada kita tentang surga dan neraka, rinci. Teman-teman akan dengar pada pagi ini insyaallah. Neraka digambarkan oleh Nabi SAW dan Allah SWT dalam Al-Quran luar biasa, rinci sekali jenis siksaannya, nama-namanya, apa saja ya keluhan-keluhan ahli neraka nanti, siapa saja penghuninya, sudah dirincikan semua. Dan itu semua hanya karena maksiat. Lalu untuk apa? Allah pada saat memberikan kepada kita fasilitas syahwat, hawa nafsu, Allah berikan dan ajarkan cara pelampiasannya. Allah berikan kita pengen makan daging, Allah halalkan banyak daging. Allah halalkan sapi, kambing, ayam, semua hewan yang ada di lautan, di air dihalalkan. Allah haramkan sebagian, babi misalnya, hewan bertaring misalnya, sebagian kecil sebagai cobaan. Tahu enggak ini kalau ini enggak boleh, ada Tuhanmu? Dengar enggak? Allah haramkan zina, Allah halalkan pernikahan. Ada tempatnya. Bisa lampiaskan, silahkan lakukan. Semuanya yang Allah haramkan selalu lebih kecil jumlahnya dibandingkan yang halal. Banyak yang halal. Andai saja Allah berikan kita hawa nafsu, saudaraku seiman, lalu Allah mengharamkan semuanya yang berhubungan dengan nafsu itu. Misal kita dilarang makan daging, diberi hawa nafsu makan daging tapi tidak ada daging yang boleh dimakan. Wajar orang melanggar. Diberikan syahwat dengan lawan jenis tapi nggak ada solusi pernikahan. Wajar orang melanggar. Tapi ada jalannya. Orang nikah bahagia, keluarganya bahagia, kalau punya anak pun hamil bahagia, namanya harum di masyarakat. Orang yang berzina ketakutan, namanya rusak, keluarganya malu, anaknya pun kalau hamil tidak jelas statusnya. Lalu kenapa? Pertanyaannya, sampai kapan mau lalai ini? Ini risalah kita teman-teman sekalian, kita sampaikan pada pagi ini dengan harapan insyaallah dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan ini menjadi tambahan amal kita pada hari kiamat dan juga bisa menjadi prinsip hidup kita. Wah, kita akan bahas bismillah, saudaraku, inilah neraka yang diancamkan kepadamu. Ini semua bukan menakut-nakuti teman-teman sekalian, tapi sudah menjadi sebuah berita pasti. Tadi saya bilang tanda kutip bocorannya dari Allah. Jangan lalai. Ingat, Atha bin Abi Rabah berkata rahimahullah dengan seorang khalifah sambil menghadap ke wajah raja atau khalifah tersebut, ingatlah wahai Amir Mukminin, kamu lahir di muka bumi ini sendirian, keluar dari rahim ibumu sendirian, tidak menggunakan sehelai kain pun. Kamu pun akan meninggal sendirian, tidak ada sehelai kain pun kecuali kain kafan. Kamu akan dibangkitkan sendirian pada hari kiamat.
dan kau akan dihisap sendirian. Perhatikan amal-amalmu, karena tidak akan bermanfaat semua yang ada di sekitarmu ini. Jabatan, casing semuanya ini. Rumah mewah, mobil mewah, kelebihan fisik, casing dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat itu semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Allah tidak butuh melihat paras wajahmu dan poster tubuhmu. Mau tampan kah, mau cantik kah, mau putih kah, mau kekar kah, Allah enggak butuh itu. Casing. Judulnya sama, manusia. Tapi Allah melihat kepada hatimu dan amalmu. Tidak ada perbedaan itu. Juga Allah, Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, "La farqa baina Arabin wa ajamin illa bittaqwa." Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang ajam selain orang Arab, kecuali kepatuhannya kepada Allah. Makin patuh, makin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jeleknya paras wajah seseorang, kurangnya fisiknya, kurangnya hartanya, hanya kehidupan dunia. Andai saja ada orang lahir, ini kalau diperumpamakan matanya dua-duanya buta, telinganya tuli, lisannya bisu, kedua tangan dan kakinya puntung, tetap kalau dia berada di atas ketakwaan Allah, dia bisa menjalankan perintah Allah, mungkin dengan panduan kerabatnya ataupun dirawat oleh kerabatnya yang sehat, yang punya fasilitas dari Allah. Kemudian dia meninggal, dia akan dibangkitkan utuh. Kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kalau ahli surga insya Allah, semoga kita termasuk di dalamnya, akan dibangkitkan seperti Adam, 60 siku ke langit. Enggak ada lagi cacatnya. Kecuali ahli neraka, nanti kita akan pelajari, naudzubillah, cacat semuanya. Sakit, menderita, hanya dengan maksiat yang beberapa menit yang dia lakukan. Tapi ahli surga dibangkitkan seperti Adam alaihissalam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Lebih tinggi dari masjid ini. Poster seseorang, begitu menyampaikan Nabi SAW. Wajahnya seperti Yusuf alaihissalam. Enggak ada lagi orang jelek. Itu cuma di dunia, sebentar. Dan hatinya seperti Ayub. Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah berkeluh kesah, suka memaafkan orang. Begitu semua hatinya ahli surga. Enggak ada lagi orang saling benci. Bahkan kata para ulama, tidak ada lagi kebencian bagi suami istri yang bercerai. Bagi ahli surga dan ahli surga yang sudah masuk ke dalam surga, pernah ada konflik di dunia, akan hilang semuanya itu. Sebelum masuk surga, akan dibersihkan semua di timbangan amal. Siapa yang punya hak akan ambil, siapa yang melanggar akan diambil darinya.